Membangun struktur yang tidak tergoncangkan, jilid 4. Kebangkitan Kristus adalah untuk mengalahkan maut dan membawa kita ke surga. 2 Korintus 4 ayat 14, karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. 3 renungan yang menjadi pokok renungan kita. Yang pertama, membangun iman dan bukanlah fantasi optimisme. Kalimat Paulus yang diawali dengan perkataan karena kami tahu menunjukkan bagaimana dia mengetahui serta memiliki kepercayaan yang penuh atas jaminan yang paling sempurna dari Injil, yaitu pengharapan yang pasti akan mengalami kebangkitan dari alam maut. Dan iman seperti demikian inilah yang merupakan penopang yang teguh bagi kita semua dalam menghadapi pencobaan. Ungkapan ini menunjukkan keyakinan penuh dan tak tergoyahkan yang ada dalam pikiran para rasul, bahwa doktrin yang mereka khotbahkan adalah kebenaran. Mereka tahu bahwa janji dan pengharapan yang mereka beritakan itu datangnya dari surga. Semua janji Allah pasti akan digenapi sehingga dapat diandalkan. Amsal 23:18, karena masa depan sungguh ada dan pengharapanmu tidak akan hilang. Jadi iman itu bukan sekedar sebuah fantasi atau khayalan belaka, namun kepastian. Pokok renungan kedua, iman terhadap janji kudus berbuahkan kepastian. Akan membangkitkan kami juga. Kalimat ini memastikan bahwasanya semua orang Kristen yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus kelak akan mendapat bagian dari kebangkitannya. Pengharapan akan kebangkitan dijanjikan yang membuat mereka siap menghadapi berbagai pencobaan dan bahkan rela mati. Sebab bagi orang percaya kematian adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ditopang oleh jaminan inilah maka para rasul dan orang-orang percaya yang siap pergi menghadapi berbagai penganiayaan dan penentangan, karena mereka tahu bahwa pencobaan yang mereka hadapi akan segera berakhir. Dan bahwasanya setelah semua itu usai, mereka akan dibangkitkan pada saat fajar kebangkitan terbit, dan mereka pun akan berpindah dari dunia yang fana ini menuju kemuliaan yang kekal. Yang ketiga, dibangkitkan untuk menikmati kemuliaan kekal bersama Kristus. Ketika Paulus mengatakan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya, dia tengah memastikan bahwasanya Kristuslah yang akan menghadirkan kita di hadapan tahta kemuliaan Bapanya dengan kegembiraan dan kehormatan surgawi yang luar biasa. Pada saat itu Kristus akan mempersembahkan kita kepada Tuhan sebagai orang-orang yang tebus dengan darahnya. Roma 6 ayat 4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematiannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kristus akan menghadirkan kita di pelataran surga di hadapan tahta Bapa yang kekal sebagai umat tebusannya yang diselamatkan dari kebinasaan oleh pengorbanan darahnya. Mereka tidak hanya akan dibangkitkan dari kematian, akan tapi mereka juga harus dipersembahkan kepada sebagai miliknya, serta untuk melayaninya dan sebagai milik, sebagai yang memiliki hak dalam perjanjian anugerah untuk menikmati kebahagiaan surgawi dalam kekekalan. Di sanalah kita akan menghabiskan hari-hari kita sepanjang masa dalam kemuliaannya. Saya tutup dengan closing statement. Yang pertama, manusia diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi makhluk yang abadi yang diharapkan untuk tinggal diam bersama dengan Tuhan dalam keabadian. Oleh karena itu kita harus senantiasa menjadi seorang pribadi yang berorientasikan pada kekekalan. Yang kedua, dunia yang kita huni saat ini bukanlah rumah kita dan juga bukan tujuan akhir perjalanan kita, sebab Kristus telah menyediakan tempat yang abadi dan bahagia dalam kekekalan bersama dengan Dia. Yohanes 14 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Ingat, pegang teguh janji Allah bagi kita yang percaya dan bahwasanya Dia akan membangkitkan kita untuk mendapat bagian dalam kemuliaannya. Yang terakhir, wariskanlah iman dan pengharapan yang mulia dalam Kristus ini kepada generasi selanjutnya. Tidak ada warisan yang lebih berharga selain daripada iman kepada Sang Juru Selamat. Tuhan memberkati.